ceramah ya kan? Ceramah. Ini ceramah, ini ceramah. Sabun sudah lumayan. Udah emang udah. Oh gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolat kita kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian, jamaah salat sunat tarawih witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya tadi kiranya jabat ceramah ini setelah sholat tarawih witir ya kan, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyingkatkannya sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ingin saya sampaikan memang tidak terlalu banyak. Memang hari ini saya baru mempelajari sekitar 100 lebih daripada Al-Qur'an. Jadi memang konsep saya mempelajari Al-Quran itu belum bisa memutuskan banyak hal kecuali setelah membaca seluruhnya, memahami seluruhnya dengan usaha tentunya. Kenapa demikian? Karena hari ini saya seringkali mendengar beberapa orang yang sudah masyhur, bahkan menjadi tokoh di antara kita, mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak sesuai dengan maknanya. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi masalah, menjadi problem. Memang Bapak Ibu sekalian, agama ini nampaknya nggak boleh dibawa ke arah-arah yang lucu gitu ya kan. Kenapa? Karena kalau kita bawa ke sana nanti akhirnya apa? Akan terjadi kesesatan di tengah umat. Kenapa? Kemarin saya sendiri Bapak Ibu sekalian udah tengok beberapa di YouTube, itu banyak sekali, bahkan jangankan kita membicarakan agama yang lain, bahkan ada sekarang ini manusia yang mungkin menggunakan bacaan ayat Al-Quran, misalnya sholat, wudhu, hampir sama dengan ajaran Islam. Tetapi ketika mereka mau melakukan ibadah, itu beda. Kalau kita menghadap kiblat ke arah Ka'bah, mereka menghadap ke arah foto yang mungkin terpampang di depan mereka. Ini miris sekali kita melihat banyaknya penyelewengan agama di tengah kita. Baik Bapak sekalian, saya akan coba menjelaskan di antara kita tentang ayat yang mungkin yang sudah kita amalkan, yang ini surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dari beberapa potongan ayat, wattaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Baik Bapak sekalian, kenapa saya bawa dua ayat ini saja? Memang yang terakhir itu watazawwadu itu sesuai dengan apa yang kita laksanakan hari ini, yaitu berpuasa. Kita berpuasa sebagaimana yang kita di ujung ayat tadi, la'allakum tattaqun, supaya kita bisa mendapatkan derajat takwa. Itulah salah satu tujuan kita untuk berpuasa, untuk mendapat derajat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Takwa itu sebagaimana saya mengutip pendapat atau pandangan daripada Imam Ibnu Al-Arabi. Beliau katakan takwa itu ialah sebagaimana yang mungkin kaum bapak-bapak sudah biasa mendengarnya. Apa itu? Senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, terlebih lagi dalam bulan puasa ini, apa kata beliau? Puasa ini Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa hari lagi, tapi untuk bekal kita semua. Puasa ini sebenarnya bukanlah ditujukan untuk melemahkan fisik kita. Kita memang tak makan di siang hari, tapi kita ada sahurnya. Tetapi salah satu tujuan itu
bukan supaya kita lemah, tidak, tetapi supaya kita yang dilemahkan itu ialah syahwat kita. Syahwat itu keinginan kita untuk memuaskan nafsu kita, baik nafsu terhadap dunia, mengumpulkan harta benda, kemudian ingin berpoya-poya dan segala macamnya. Itu segalanya untuk melemahkan nafsu yang tidak baik. Untuk kita itu yang masuk dengan puasa. Kemudian dalam ayat tadi, na'amanu ya ayyuhallazina amanu, ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, yang diperintahkan itu sebenarnya kan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya sebagaimana yang terdapat dalam rukun iman kita yang sudah biasa kita pelajari. Kemudian inilah yang kita laksanakan, berpuasa ini. Terus bagaimana kalau yang tak berpuasa? Inilah yang perlu kita ajak. Jadi kita ajak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita supaya senantiasa taat kepada Allah. Kenapa demikian? Kalau tak taat kita kepada Allah, kalau kita tak bertakwa kepada Allah, terus apa bekal yang mau kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ayat kedua tadi? Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Fattaquni ya ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang berfikir. Jadi kalau orang yang tak beriman kepada Allah, yakinlah Bapak Ibu sekalian, meleng otaknya. Kok bisa seperti itu? Kita ambil contoh saja pemimpin-pemimpin negara yang di luar sana, yang bukan negara kita. Bagaimana kita melihat mereka mungkin secara kalau kita tak memahami seluruhnya, mungkin orang-orang tersebut terlihat baik, tetapi tidak. Bagaimana mereka mengucapkan hal-hal hari ini begini, hari besoknya berubah. Apakah ini orang-orang yang sehat akalnya? Tidak. Berbeda dengan orang mungkin yang tak terkenal di antara kita. Kita titipkan amanah, mereka berusaha betul-betul menjaganya. Ini apalagi kalau di luar. Jadi maka sebenarnya fattaquni ya ulil albab. Maka ini untuk menambahkan kepercayaan diri kita. Kita ini sebenarnya ketika kita beriman kepada Allah itu dah sehat di kita, dah betul di kita. Maka tak perlu kita untuk mengikuti orang-orang hebat yang di luar sana yang salah menurut ajaran agama Islam dan hadis. Oleh karena itu, makanya hari ini sebenarnya saya itu Bapak Ibu sekalian tak bermaksud menceramah, cuma ini bagian dari semangat dalam belajar agama saja. Kenapa? Karena memang hari ini sebagaimana yang saya jelaskan di awal, saya masih dalam tahap belajar, ya. Jadi dalam tahap belajar itu artinya bukan tergantung daripada usia. Usia mungkin boleh tua daripada yang lainnya, yang mungkin kan, tetapi mungkin ada anak-anak muda kita yang lebih banyak paham agama, apalagi ada adik-adik kita ya kan, dalam Al-Qur'an. Ini terus dijaga semangatnya supaya nanti ketika sudah besar, dah dewasa, sudah habis Al-Quran, tinggal memahami dan mentadabburinya sehingga menjadi bekal, menjadi pegangan. Kenapa? Karena kalau agama Islam ini tak diwariskan ke anak-anak generasi cucu kita, terus siapa lagi? Sudah banyak beberapa contoh negeri yang tak mau mewariskan agama. Apa yang terjadi? Akhirnya hancur dalam kesengsaraan, hancur ekonominya, kejahatan di mana-mana. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana mungkin yang ketika kita melihat beberapa negara yang tak mau menerapkan agama Islam ini, yang tak ada masyarakatnya mau memahami Islam ini, akhirnya apa yang terjadi dalam masyarakat itu? Mungkin dari kita ini terlihat baiknya saja, tetapi di dalam sana banyak terjadi kejahatan. Sementara di lingkungan kita alhamdulillah, kalau kita mungkin di antara kita mungkin ada yang hidup di lingkungan yang mungkin kurang kuat imannya, bagaimana Bapak Ibu rasakan? Jangankan untuk menitipkan amanah gitu ya kan, barang tergeletak aja udah hilang. Ini bahaya sekali kalau kondisinya seperti. Sementara alhamdulillah di kampung kita orang-orangnya masih amanah, dan ini perlu kita jaga. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mungkin tak banyak yang dapat saya sampaikan, mungkin karena kita memang waktunya sedikit.
sedikit, tapi mudah-mudahan ini cukuplah untuk menjadi bekal bagi kita semua. Adapun kekurangan itu dari saya, mudah-mudahan apa yang kurang dari saya Allah sempurnakan, sehingga apa yang saya sampaikan saat ini, kalau ada salahnya boleh sampaikan, tetapi hendaknya Allah sempurnakan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pemahaman agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha